ngerti yo janjane sing tak apusi kowe. Gajah kecemplung sumur karena tertipu dengan kebohongan kancil. Maka waspada bangsa Indonesia, panjenengan sudah bangsa yang hebat, panjenengan bangsa yang subur. Jangan percaya ada yang mengatakan bangsa ini kalau tidak ada kami masih nyembah kayu, bangsa ini kalau tidak ada kami negeri ini akan tidak damai. Omong kosong. Kenapa? Negerimu sampai sekarang masih kelaparan, masih kesulitan, masih perang saudara. Indonesia sudah aman dari dulu. Karena mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba Nabi Isa jadi anak Allah. Kalau saya tanya panjenengan semua hari ini, Nabi Isa putrane Gusti Allah apa putrane Maryam? Gusti Allah apa Maryam? Sudah syuhrah wal istifadah 570 tahun Nabi Isa nasabnya dipalsukan kepada Gusti Allah. Pemalsuan nasab sudah ada dari dulu. Lihat, Kanjeng Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya. Siapa yang disembelih? Berbeda para ulama. Tetapi kalau kita baca dalam kitab suci mereka, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ada ayat mengatakan, sembelihlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi itu, yaitu Ishak. Ditulis dalam kitab suci mereka bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Syuhrah wal istifadah. Ribuan tahun lamanya umat manusia meyakini, melewati bangsa Yahudi, melewati bangsa Nasrani, diyakini bahwa yang disembelih itu adalah Kanjeng Nabi Ishak. Tiba-tiba muncul Kanjeng Nabi Muhammad, yang disembelih adalah Ismail. Ribut semua orang, heboh semua orang, mengatakan bahwa Muhammad telah melakukan penyimpangan sejarah. Kok berani-beraninya mengoreksi kitab suci? Ini sudah syuhrah wal istifadah. Kok ujuk-ujuk Muhammad punya keyakinan bahwa yang disembelih itu Ismail bukan Ibrahim? Kenapa? Ini rebutan posisi dan kehormatan. Karena yang disembelih itu adalah orang yang terhormat, yang benar adalah Ismail. Kenapa kudu mereka? Karena turunan Ishak itu yang menurunkan para pemalsu sejarahnya. Allah bertanya, apa yang menghalangi kamu wahai iblis tidak mau sujud menghormati Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Makanya aku tidak mau sujud menghormat kepada Adam, ya Allah, karena aku lebih baik dari dia. Inilah sifat iblis yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Allah bertanya, kenapa kamu merasa lebih hebat daripada Adam? Misalnya kok jadi kecil banget. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis merasa bahwa lebih mulia daripada Adam karena faktor asal muasalnya, faktor turunannya, faktor bahannya, faktor gennya. Aku tidak mau hormat kepada Adam karena aku dibuat dari api, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Inilah makhluk pertama yang pamer turunan, pamer nasab, pamer silsilah di hadapan makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, kalau nanti ada orang yang pamer turunan, merendahkan nasab orang lain, merasa nasab dirinya lebih mulia, sebenarnya orang tadi turunan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Saking kepinginnya dihormati oleh orang lain, saking pinginnya merasa berbeda dari orang lain, kadang-kadang orang membuat gelar-gelar yang tidak dimiliki orang lain. Nanti kita akan bertemu dengan kelompok orang yang menggunakan gelar-gelar kesombongan. Hamba Allah yang dimuliakan, Allah kemudian berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim.
Hai iblis, karena kamu telah sombong dengan kedudukanmu dan nasabmu, karena kamu telah sombong dengan silsilahmu sampai tidak mau menghormati orang lain, dan kamu merasa lebih berhak dimuliakan daripada orang lain. Fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah dari surga ini, kau terkutuk wahai iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi sebuah negeri yang teramat subur dan indah. Sampai seorang wartawan dari Timur Tengah pada tahun 62 pernah menulis sebuah buku, judulnya Fi Indonesia, di Indonesia. Lalu ada satu judul di tengah-tengahnya, Yaumun fil Jannah, satu hari di dalam surga. Ia berkata, yang kumaksudkan dengan surga bukanlah surga di yaumul kiamah sebagai tempat pembalasan, karena untuk memasukinya harus banyak amal solehnya. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di hari akhirat nanti. Yang kubicarakan dengan surga dalam buku ini, yang kukatakan dengan surga dalam pembahasanku kali ini adalah surga di dunia. Surga di dunia bukan Swansea, surga di dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan yang lainnya. Surga dunia adalah Pulau Jawa di Indonesia. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bagaikan surga zaman Kanjeng Nabi Adam. Manusia boleh masuk di dalamnya, wanita boleh masuk di dalamnya, malaikat boleh tinggal di dalamnya, iblis pun boleh tinggal di dalamnya, jin boleh tinggal di dalamnya. Tapi kalau sudah merendahkan nasab orang lain, maka dia harus keluar di negeri ini. Jangan ada kesombongan di antara kita. Orang Jawa tidak boleh sombong di atas orang Sunda. Orang Sunda tidak boleh sombong di atas orang Aceh, orang Padang, orang Batak, orang Betawi. Semua yang tinggal di negeri ini silakan hidup berdampingan, bineka tunggal. Maka kalau nanti ada orang datang di Indonesia, orang Cina silahkan masuk di sini, asal jangan suka menghina. Orang Eropa silahkan masuk, asal jangan bikin sampah serapah. Orang Arab silahkan asal beradab. Orang Japan silahkan akan sopan. Tetapi kalau ada suku bangsa lain masuk di negeri ini merendahkan pribumi, keluar kamu dari bumi pertiwi. Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang paling suka menerima tamu. Londo datang diterima, Jepang datang diterima, Inggris datang diterima, Portugis datang diterima. Tapi begitu sadar bangsa ini bahwa kedatangan mereka menjajah anak-anak negeri ini, maka anak negeri tinggal diam. Kurang apa hebatnya 350 tahun Belanda menjajah Indonesia? Kurang apa hebatnya Jepang 3,5 tahun menjajah Indonesia? Begitu bangsa Indonesia, dari Sabang sampai mereka sadar, mereka pun diusir pulang mempermalukan dirinya sendiri. Gini apa betul? Hamba Allah yang dimuliakan, benar bangsa ini kadang-kadang saking kayanya suka lupa dengan dirinya. Ada cerita dulu saudara-saudara, yang namanya kancil kecemplung sumur, gajah muncul. Dia tanya, Cil, ya apa kowe ndelik nang kene, Cil? Ya, kamu lihat ke atas, itu langitnya sudah obah-obah mau ambruk. Mulanya aku ndelik di tempat ini. Makanya kalau kamu ingin selamat, mestinya kamu juga ada di sini. Gajah percaya dengan hoak. Yang kelihatan bergerak itu bukan langit, tetapi awan yang ketiup angin. Tapi gajah tidak mau klarifikasi, percayaan saja, melihat syuhrah wal istifadah, percaya, tidak mau mengkaji bahwa ini kebenaran. Apa akibatnya? Akibatnya gajah ngerayu kancil, Cil, aku tak melu nyemplung situ ya, Cil, tidak bisa, ini hanya cukup untuk aku. Bayar ndak apa-apa, Cil, nyuap ndak apa-apa. Ini kata kancil. Ja, yang kamu memang ingin masuk di tempat ini bersama dengan aku biar sama tidak kurbuan langit yang mau ambruk itu, idealnya kamu yang di bawah, aku yang di atas. Carane angkat aku dulu, nanti kamu nyemplung yang di bawah, aku di atasmu. Gajah percaya. Lalu kancil diangkat, akhirnya gajah nyemplung, basan gajah nyemplung, kancilnya lari. Apa kata gajah? Nyemplung, Cil, mau taruh kue nang kono. Lalu kancil bernyanyi, gajah, gajah,
kowe tak kandhani sawangan langite katon obah-obah gajah-gajah iku pertandane langit Arab amruk dina kiamat gajah mulane adewe iku nyemplung kene jancane ras kebrukan langit kang genteongan sawangan pisan maneh obahe saya akeh sajake wis meh tamat donya iki kiamat. Nyemplung gajah kancil tembang lagi gajah-gajah wis eneng dhuwurmu saiki tak lunga saiki tak nyolok sing tak apusi kowe janjane sing obah iku ora liya megane mangerti yo janjane sing tak apusi kowe. Gajah kecemplung sumur karena tertipu dengan kebohongan kancil. Maka waspada bangsa Indonesia, panjenengan sudah bangsa yang hebat, panjenengan bangsa yang subur. Jangan percaya ada yang mengatakan bangsa ini kalau tidak ada kami masih nyembah kayu, bangsa ini kalau tidak ada kami negeri ini akan tidak damai. Omong kosong. Kenapa? Negerimu sampai sekarang masih kelaparan, masih kesulitan, masih perang saudara. Indonesia sudah aman dari dulu. Gini obatan Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh gajah menang lawan kancil, tapi kancil sekali-kali tidak boleh sombong. Karena apa? Ada makhluk sederhana, makhluk yang kelihatan kecil dan lamban jalannya bisa mengalahkan kancil. Saking sombongnya karena kancil sudah mengalahkan gajah, dia nantang keong. Keong, melakumu kok cemek ngono iku, balap karo aku. Keong pinter. Semua keong dari Sabang sampai Merauke di WA satu suara. Di mana saja ada orang yang manggil keong, semua hanya satu suara, kuk. Berangkat dari Aceh, lari kancil dengan kencang, dia panggil keong, sudah di depannya. Panggil lagi keong, sudah di depannya, kuk di depannya, lari kenceng, kuk di depannya. Akhirnya apa? Kancil yang merasa hebat dan sombong pada akhirnya dikalahkan oleh keong. Karena apa? Karena ada persatuan Indonesia. Bangsa sehebat apapun, Anda boleh mengatakan super power, Anda boleh mengatakan negara yang hebat, tapi kalau berhadapan dengan bangsa Indonesia yang telah bersatu dari Sabang sampai Merauke, insya Allah Anda tidak akan berdaya di tempat ini. Ini apa badan? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita selama ini dihinakan orang lain karena percaya dengan hoax. Yang namanya hoax itu bukan cuma berita-berita yang pacaran dan fitnah dengan para pejabat, bukan. Dan penjajahan yang paling berbahaya yang ditimbulkan oleh hoax adalah kalau penjajahan berlandaskan agama. Gimana? Hamba Allah yang dimuliakan. Maka haul hari ini yang kita laksanakan sebenarnya adalah dalam rangka menyelamatkan sejarah Onje, agar supaya nanti sejarahnya tidak diputar balikkan. Onje besok bikin istilah haul Onje sebelum diambil oleh orang lain. Malang sudah diambil oleh orang lain, Solo sudah diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan Solo dan Malang. Daerah-daerah lain sudah diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan masyarakatnya. Idealnya Solo, kalau akan disebut haul Solo, maka haulnya Sultan Agung, tetapi bukan haul Sultan Agung untuk Solo hari ini. Ada apa? Karena kita percaya dengan hoak. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan haul di sini adalah dalam rangka menyelamatkan sejarah saudara-saudara. Bahwa ada pini sepuh Mbah Abdullah di tempat ini, bahwa ada ulama-ulama yang telah membesarkan negeri ini, yang telah berjuang untuk daerah ini. Kalau tidak segera diadakan, maka akan dirubah oleh orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa? Karena ada yang punya kaidah katanya begini, umat Islam harus percaya bahwa sebuah kebenaran informasi itu berdasarkan syuhrah wal istifadah. Sesuatu kalau sudah viral pasti benarnya. Tidak, kita punya pelajaran dari Al-Quran.
Saya coba kaji dari Al-Quran, ternyata apa? Kebenaran yang sudah ramai belum tentu benarnya. Contohnya, sejak zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Berangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, viral syuhrah wal istifadah, Nabi Isa dipalsukan silsilahnya menjadi anak Allah. Gimana? Selama 570 tahun lebih umat manusia dijejali dengan tulisan-tulisan, dengan pengajian-pengajian, bahkan dalam ibadah-ibadah disebutkan bahwa Isa adalah ibnullah, anaknya Gusti. Datanglah Kanjeng Nabi Muhammad, tidak, Nabi Isa bukan anaknya Gusti Allah. Nabi Isa adalah anaknya Siti Maryam, tetapi dia memang hamba Allah yang suci, yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Ribut orang-orang Nasrani, marah mereka semuanya tidak percaya. Kenapa? Muhammad melakukan pemalsuan sejarah, melawan apa yang sudah diyakini sama para penisepuh yang lebih dahulu. Ulama-ulama besar dari dahulu nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa Muhammad punya pendapat seperti itu? Tapi hari ini tanya, apa argumenmu? Karena mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba Nabi Isa jadi anak Allah. Kalau saya tanya panjenengan semua hari ini, Nabi Isa putrane Gusti Allah napa putrane Maryam? Gusti Allah napa Maryam? Sudah syuhrah wal istifadah 570 tahun Nabi Isa nasabnya dipalsukan kepada Gusti Allah. Pemalsuan nasab sudah ada dari dulu. Lihat, Kanjeng Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya. Siapa yang disembelih? Berbeda para ulama. Tetapi kalau kita baca dalam kitab suci mereka, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ada ayat mengatakan, sembelihlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi itu, yaitu Ishak. Ditulis dalam kitab suci mereka bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Syuhrah wal istifadah. Ribuan tahun lamanya umat manusia meyakini, melewati bangsa Yahudi, melewati bangsa Nasrani, diyakini bahwa yang disembelih itu adalah Kanjeng Nabi Ishak. Tiba-tiba muncul Kanjeng Nabi Muhammad, yang disembelih adalah Ismail. Ribut semua orang, heboh semua orang, mengatakan bahwa Muhammad telah melakukan penyimpangan sejarah. Kok berani-beraninya mengoreksi kitab suci? Ini sudah syuhrah wal istifadah. Kok ujuk-ujuk Muhammad punya keyakinan bahwa yang disembelih itu Ismail bukan Ibrahim? Kenapa? Ini rebutan posisi dan kehormatan. Karena yang disembelih itu adalah orang yang terhormat, yang benar adalah Ismail. Kenapa kudu mereka? Karena turunan Ishak itu yang menurunkan para pemalsu sejarahnya. Jelas sama badan? Jelas sama badan? Ayo Kanjeng Nabi Ibrahim. Sebelumnya sudah terjadi. Orang-orang pada zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah anak seorang dirut BUMN, Direktur Utama BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Bapaknya bukan cuma menyembah berhala, tapi dia pencipta pembuat patung-patung yang disembah. Ibrahim datang lalu melakukan penelitian, melihat bulan itu toh Tuhan, basan tenggelam bukan Tuhan, melihat matahari keluar ini yang paling gede, mungkin ini yang Tuhan, begitu Semerup ini bukan Tuhan, tidak mungkin Tuhan Semerup. Hasil tesisnya Ibrahim diumumkan. Hasil penelitian Ibrahim diumumkan di tengah masyarakat. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia meyakini patung ini bukan Tuhan, bulan ini bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, tapi yang Tuhan adalah pencipta manusia, pencipta bulan, bintang dan matahari. Ribut orang semua. Ibrahim ditangkap oleh kekuasaan Namrud. Alasannya apa? Ibrahim melanggar yang sudah syuhrah wal istifadah. Ibrahim mengeluarkan tesis yang menyimpang dari yang diyakini selama ini. Tetapi kira-kira yang benar pangeran itu bulan, bintang, matahari apa Gusti Allah? Walaupun saat itu banyak orang yang tidak percaya, bahkan Ibrahim diajak debat oleh sang raja. Sang raja keok debat, sudah kalah debat, kekeh saja. Ibrahim disanksi, dihadapi dengan hukum, dipecat dari organisasinya. Maka kau wahai para pengurus organisasi,
Jangan gegabah mengambil sikap terhadap kadermu, karena tidak ada yang mencintai ormasmu kecuali kadermu sendiri. Jangan sibuk merawat anak tiri sementara anak sendiri disakiti. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya. Keluar, basan keluar, tinggal pelantikan Adam dan Hawa. Iblis keluar dari surga bukan umroh, tapi anehnya ketika iblis diusir dari surga, iblis mengatakan, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah memvonis aku sesat, kau menyesatkan aku, maka aku akan menggoda anak cucu Adam turunannya sampai hari kiamat. Aku akan datangi mereka kanan dan kirinya, depan dan belakangnya, dan kau akan dapatkan hanya sedikit di antara mereka yang bersyukur padamu. Apa kata iblis? Dia menuduh Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan kriminalisasi iblis, padahal dia benar-benar kriminal yang sebenarnya, yang difitnah malah hakimnya. Tuh Allah lantik Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silahkan kamu makan dan nikmati semua rezeki yang tersedia, yang terlimpah di dalamnya. Tapi satu pohon ini kamu jangan mendekatinya, walaupun ada di kebunmu, walaupun di tamanmu, di halaman rumahmu, dalam lacimu, atau cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan ambil. Yang pertama. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sesungguhnya setan ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Awas nanti kalau sudah selesai dia umrohnya, maksudnya sudah pulang dari luar negeri, sudah tamat dari hukumannya, pulang ke negeri ini, jangan bergaul dengan dia, jangan dengarkan ucapannya, apalagi koalisi dengan dia. Kalah kamu. Kamu celaka kalau mendengarkan orang ini. Tahu-tahu setan datang langsung masuk ke dalam surga silaturahmi. Loh, memang setan suka silaturahmi. Yang paling rajin silaturahmi itu setan, terutama musim pilkada. Kalau belum terpilih, waduh, datang di pengajian. Jangankan pengajian, orang hajatan dia kondangan, orang mati ngantar ke kuburan. Giliran sudah terpilih jadi pemimpin, diundang aulan juga nggak datang, ada be alasan. Ini di sono, di Jawa Barat, ini kan Jawa. Kalau Jawa Tengah insya Allah lebih parah. Kenapa setan yang sudah diusir dari surga kok bisa masuk ke dalam surga? Memangnya surga nggak ada bansernya toh? Memang surga nggak ada penjaganya toh? Memang surga nggak ada polisinya? Surga sangat aman. Tapi sesuatu terjadi. Satu keterangan menyebutkan bahwa saat itu iblis masuk ke dalam perut ular, ular masuk ke dalam surga. Artinya apa? Kenapa orang itu bisa masuk istana sampai menjadi orang yang menasihati presiden misalnya? Karena ada kendaraan politik yang mengantarkannya. Masuk ke dalam. Ya Pak Ora? Aku ini dengar kamu dapat ayat ya Dam. Ya. Ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata ya. Ya.
Loh kok kamu tahu setan dari mana tuh? Dari YouTube. Sebab aslinya setan itu nggak pernah baca ayat, aslinya cuma dawir tok, bohong gitu. Cerita sih enggak setan tuh bohong. Nah ini cerita pertama ini. Setan mengatakan, hai Adam, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kamu mendekati pohon ini, Adam, kecuali kalau kamu petik dan makan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga, tidak akan di-impeachment dan tidak ada pemakzulan. Adam tidak percaya, lalu setan bersumpah. Allah katakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah wahai Adam dan Hawa, aku ini cuma menjadi penasehat kamu. Jadi posisi setan waktu itu menempatkan diri sebagai penasehat Presiden Adam. Jelas apa jelas? Cak kayak kowe lah. Kowe mesti sarmidi kowe. Karena setan sudah bersumpah, akhirnya Adam percaya. Kenapa? Karena Adam tidak membayangkan ada orang yang bersumpah dan mengatakan sebagai penasehatnya dia berbuat jujur. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Enggak nih, Adam pernah nonton TV One menyaksikan ada orang yang datang naik Mercy, di lehernya pakai dasi, kepalanya pakai peci, disumpah pakai kitab suci di Senayan Malakoro. Yakin tidak akan percaya. Akhirnya Adam dan Hawa percaya, memetik buah larangan. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu kehilangan bojone sedih apa tidak? Kok enggak? Kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Kalau saya tanya bapak. Kalau bapak kehilangan istri sedih apa tidak? Dia jujur, dia berkata, bagaimana aku akan merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Hawa yang jatuh di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Asem. Untung Adam dapat WA. Wedang anget. Ini wedang adem. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengijazahkan wiridan tungo bisanadil muttasil. Ini yang namanya sanadnya jelas. Orang-orang dewek. Kadang-kadang zaman sekarang ada orang yang ngarang-ngarang sendiri. Sudah jelas torikotnya tuh Naqsyabandiyah, tiba-tiba jadi yang lain. Ada yang kayak gitu ya. Nuhun sewu, karena romo saya ngambil sanad torikohnya dari Sukaraja di sini. Dari Mbah Ilyas. Jadi kalau saya kesini itu hitung-hitung pulang kampung lah. Siapa tahu dikasih anu lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang diterima oleh kanjeng Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna
ilam wa tarhamna keempat Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam wa tarhamna. Begitu dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam, digiring kakinya, berangkat dari India tanpa alamat, tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tahu-tahu bertemu dengan istrinya di Jabal Rahmah. Masya Allah. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Lagunya sinten, Bu? Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istik. Makanya kalau ibu seret rezeki, sulit ekonomi, banyak baca istik. Astaghfirullah, innal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a Sallallahu alaihi Muhammad. Pendapat kedua mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa pada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammadnya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam makhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Kanjeng Nabi Adam menjawab, Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fa la maktuban 'ala qawaimil 'arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudhib isman min asma'i khalqika illa lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, ku angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang pancang aras. Di situ aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seuntai kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, engkau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Allah berfirman, sadaqta ya Adam innahu lahul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya'i min dzurriyyatika walaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Ini artinya apa? Kanjeng Nabi Adam lolos dari kesulitan hidupnya karena istighfar dan tawasul. Setan juga melakukan kesalahan, tapi ketika ditegur oleh Allah tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Memang setan anti istighfar, setan anti istighfar, makanya kalau ada orang yang memusyrik-musyrikkan orang tawasul, mengharam-haramkan orang tawasul, mengkafir-kafirkan tawasul, kita tidak perlu marah. Bisa jadi itu turunan. Jelas apa jelas? Itu aja kok, daripada repot ngopi. Apa yang kita ambil saudara-saudara? Pertama,
bahagianya rumah tangga apabila terima ing pandum, jangan merasa kecewa dengan rezeki yang datang lewat suami. Bu, jangan dalam-dalam lah. Bu, dalam lagi. Apanya yang dalam? Kudu trimo ing, jangan menyesal kalau suaminya hidup miskin. Nyesel mboten? Saya doakan nih panjenengan biar cepat tua. Amin dulu. Hamba Allah yang dimuliakan, terima ing pandum, jangan suka protes kepada Allah tentang kekurangan kita. Karena apa? Hidup dunia ini cuma sementawis, sementara. Orang kok berubah-ubah ngono itu. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan nyawang kepada nikmat orang lain. Yang punya suami ganteng, alhamdulillah. Punya suami jelek juga, daripada tidak punya. Punya istri cantik, alhamdulillah. Istri jelek juga, alhamdulillah. Daripada nggak punya. Ayo gue. Hamba Allah yang dimuliakan. Yang kedua, bahagianya rumah tangga, waspada dengan orang ketiga. Berantakannya rumah tangga bisa jadi karena ada orang ketiga, dan rusaknya organisasi bisa jadi ada orang ketiga yang sebenarnya bukan orang penganut ajaran itu, tapi masuk hanya ingin ngambil posisi kemudian rusak dari dalam. Baru kita tahu bagaimana berantakannya partai politik di Indonesia karena ada orang-orang yang berbeda haluannya, pura-pura masuk, sudah dapat posisi jabatan yang penting, ngobok-ngobok dari dalam. Ada yang kayak gitu? Waspadalah. Maka rumah tangga mana saja yang kemasukan orang yang tiga, orang ketiga yang sebenarnya tidak menginginkan keutuhan rumah tangga, hancur rumah tangga itu. Maka organisasi mana sajalah, mau Muhammadiyah kek, mau Perdi kek, mau Persis kek, mau PUI kek, mau, kalau sudah kemasukan orang-orang seperti ini yang sebenarnya punya ideologi berbeda, punya kepentingan berbeda, masuk di dalamnya, dikasih posisi, hancur organisasi, saudara-saudara. Yang ketiga, jika panjenengan ingin bahagia, jadikan firman Allah sebagai tuntunannya. Oke? Sehingga ketika ada orang masuk di dalam memposisikan diri sebagai orang penting, sebagai dewan syuro atau apa saja, tidak akan tergoda. Kenapa? Karena punya tuntunan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Mau sholat ibadah tuntunannya Al-Quran, mau puasa tuntunannya Al-Quran, mau zakat tuntunannya Al-Quran, mau haji tuntunannya Al-Quran, mau berdoa tuntunannya Al-Quran, mau bercerita pun ambil cerita Al-Quran, jangan cerita karangan. Ini kadang-kadang aneh orang Islam sekarang ini, ngakunya umat Islam tapi kalau ngaji yang diceritakan cuma baitok. Banyak cerita yang aneh-aneh nggih Bu saniki nggih. Itu sinetron jadi cerita beneran. Pernahkah Ibu mendengar cerita ada orang yang kalau buang air jadi emas? Pernah dengar nggak? Pernah nggak Ibu dengar cerita ada orang yang bisa mi'raj 70 kali dalam sehari? Pernah nggak? Percaya apa mboten? Percaya mboten? Kanjeng Nabi kur pisan kok.
Ada orang yang bercerita bahwa kakekku bisa nurunkan emas dari langit. Pernah dengar? Percaya mboten? Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu baca dan ceritakan. Makanya saya kalau hari-hari kerjaan saya cuma pidato, ngopi dahar foto-foto. Ngajinya apa? Ceramah, cerita, ayat dan hikmah. Cukup yang ada dalam Quran, tidak perlu cerita yang lain. Kalau mau bercerita, cerita dengan yang ada di negeri kita sendiri, yang bisa diambil pelajaran. Jangan cerita-cerita yang diambil orang lain untuk menindas kita, untuk mengagumi mbahnya dewek. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam turun ke dunia. Kenapa? Karena dia tidak terima engpan. Kenapa tidak terima engpandum? Karena dia percaya dengan pengajian versi setan. Mulane jangan ngundang pengajian set, isine cuman padahal cuma ngaji sekali ibu-ibu. Kur sepisan tok ngaji karo setan hancur. Apalagi kalau pengajiannya tiap bulan. Muludan ngundang dia, rajaban ngundang dia, haulan ngundang dia, entek duitnya diambil, rumahnya diambil, istrinya. Ada yang kayak gitu? Hamba Allah yang dimuliakan, ini semua karena godaan pengajian yang menyimpang dari ayat, menyimpang dari kebenaran. Maka sering saya katakan bagi warga NU, cukup ngaji di Tebu Ireng, cukup di Lirboyo, cukup Peloso, cukup Kerapiak dan lain sebagainya. Pesantren-pesantren yang sudah jelas nasabnya mutasil sampai Imam Syafi'i, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besaman jasing-sing. Hamba Allah yang dimuliakan, ini bahayanya ngaji kalau nggak bertanggung jawab. Ibu nggih? Akibat godaan setan yang seharusnya pengajian untuk membuat takut kepada Allah, takut melanggar aturan Allah, malah jadi hubud dunia, cinta materi. Pengajiannya cuma ngumpulin duit, pengajian ngumpulin duit, haulan ngumpulin, bikin kuburan, bikin setan. Hati-hati. Nah, sementara umat Islam Indonesia pekerjaannya cuman tidur, bangun, tidur, bangun lagi, bangun. Ulamanya pada tunduk. Hamba Allah yang dimuliakan, oleh karena itu ayo kita jaga jangan sampai kita hubud dunia, cinta materi. Lalu kenapa setan dihinakan? Karena sombong turunan, sombong nasab. Kita semua tidak boleh ada yang sombong nasab. Karena apa? Kita semua asalnya sama. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, ayuhan nas, kullukum min Adam, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Hai seluruh umat manusia. Ini depan saya manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Ini manusia apa bukan? Hai seluruh umat manusia, kamu semua berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang bukan Arab. Padha wae illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwa. Jadi rebutlah ketakwaan, jangan pamer turunan. Sebab pada dasarnya kita berasal dari bahan yang sama. Khususun la ruhi Mbah Abdullah wa masyayikhi hadhil qaryah. Al-Fatihah.
dengan berkah beliau dan berkah para bini sepuh kita semua, moga-moga kalau panjenengan sedaya dijadikan orang-orang yang istiqomah, putra putrinya soleh dan solihah, qaryahnya qaryah mutmainnah, hidupnya sa'adah, matinya husnul khatimah. Al-Fatihah.